أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها السادة الحبائب إخوان والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas limpahan nikmat dan karunia yang selalu diberikan kepada kita, terkhusus nikmat wilayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya. Dan di antara nikmat wilayah tersebut adalah nikmat kita mengenal Sayyidus Syuhada Abu Abdullah Al-Husain, yang pada bulan-bulan ini kita menghadirkan jiwa, diri, pikiran kita untuk mengenang perjalanan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Abdullah Al-Husain. Saya mohon izin sebelumnya kepada para habaib, khusus Habib Husain Alatas, ya, mohon izin untuk berbicara di majelis ini. Insyaallah ya ada yang lebih pantas dari saya untuk menyampaikan berkenaan dengan Asyura dan Karbala. Ya, namun insyaallah sama-sama tabarruk mengambil berkah di majelis yang mulia ini. Kita hadiahkan ya untuk kedua orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita, ya guru-guru kita, juga terkhusus kepada Al-Ustaz Thaha bin Ali Al-Musawa dan juga almarhum Ustaz Reza Segap. Ya, insyaallah di majelis-majelis seperti ini yang kita selalu bersama beliau, insyaallah juga menambah keberkahan, karunia, dan bersama dengan manusia yang beliau cintai, terkhusus Abu Abdullah Al-Husain. Ya ikhwan wal akhwat, bulan-bulan ini, ya hari-hari ini sebagai hari duka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengenang atau mengambil hikmah tabarruk untuk majlis Asyura. Qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Kita sebagai kaum muslimin mendapat satu keberkahan, kemuliaan, dan keutamaan yang luar biasa, terkhusus di dalam Islam, bahwa pegangan suci kita yang memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita, Al-Quranul Karim, ya, satu kitab
yang harus selalu bersama dalam kehidupan kita. Al-Quranul Karim, kitab hidayah, kitab yang menunjukkan manusia ke jalan yang semestinya, ke jalan kebenaran. Dan kalau kita perhatikan dalam rangka tujuan Al-Quran membahagiakan umat manusia dengan kebahagiaan yang hakiki, untuk mencapai tujuannya ada metode atau cara yang dipakai dalam Al-Quran. Ya, jelas ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui bagaimana bisa menyampaikan satu hidayah kepada manusia dengan berbagai macam cara. Ada metode-metode yang lazim kita baca dan ketahui di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan hidayah kepada manusia dengan mengajak untuk berpikir. Makanya ada ayat-ayat yang menyebutkan afala tatafakkarun, ya, afala ta'qilun, agar kita, Allah dengan metode ini mengajak manusia, ayo renungkan, ayo pikirkan. Banyak hal-hal yang menjadi rahasia di dunia ini yang hari demi hari terkuak. Kita melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran-kebenaran dari Islam yang sampai hari ini juga terus membuka pintu umat manusia hari demi hari berbondong untuk mempelajari Islam. Ini metode yang diambil oleh Al-Quran. Di dalam ayat ya dijelaskan, diajak, banyak ayat-ayat yang bercerita yang menyebutkan hal demikian. Kemudian metode yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajak kepada umat manusia, pada hamba-hambanya, untuk melihat fenomena-fenomena alam, kekuasaan-kekuasaan yang Allah ciptakan, ya, yang mungkin di saat itu ya orang-orang Arab pada masa itu hanya memahami tentang apa yang ada di sekitar mereka, padang pasir, gunung, ya, laut. Belum sampai kalau kita melihat sekarang ini pengetahuan kita dengan kekuasaan, kebesaran ciptaan Allah kan jauh lebih tinggi, lebih paham daripada sebelum-sebelumnya. Kita mengetahui galaksi-galaksi yang ada di luar angkasa yang zaman dulu mereka tidak mengetahui. Mereka sebatas mengetahui apa yang ada, yang dilihat. Belum ada pengetahuan-pengetahuan yang mengungkap. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa mengajak manusia ini ada yang harus kalian pikirkan, rahasia-rahasia alam. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian saat itu Rasul bercerita tentang apa yang ada di angkasa, ya mungkin orang-orang saat itu tidak memahami karena memang masih terbatas pengetahuan mereka. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj di zaman sekarang ini sudah mudah kita pahami bahwa kekuasaan galaksi dan ya jutaan tahun perjalanan, kemudian batas akhir sampai sekarang, semua ilmuwan tidak bisa menemukan mana batas dari kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara kedua. Cara ketiga yang juga Allah gunakan ketika ingin mengajak manusia, memberikan hidayah, ya, dijelaskan dengan hukum-hukum syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan perintah-perintah secara langsung. Ya, aqimis shalah, kutiba alaikumus syiyam. Secara langsung Allah sampaikan, ini hukum-hukum yang kalian harus laksanakan agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa menjadi manusia yang hakiki, manusia yang sebenar-benarnya manusia, menjadi manusia yang sempurna. Kemudian ini cara ketiga. Cara yang lain, dan ini banyak kita temukan di dalam Al-Quran, mungkin banyak sekali, sebagian besar ya Al-Quran
ketika ingin memberikan hidayah, petunjuk, pengetahuan, penyadaran kepada manusia, ditunjukkan dengan cara menampilkan cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayat yang saya baca pertama tadi, laqad kana fi qasasihim ibrah. Ya. Ibrah itu pelajaran, pengajaran, pesan dari cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, itu ditujukan bagi orang-orang yang berakal. Ketika dia menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, hati nuraninya, ya kita akan banyak temukan ya di dalam Al-Quran cerita-cerita para nabi. Ya 25 para nabi yang disebut dalam Al-Quran dengan cerita-ceritanya, kisah-kisah. Ya. Dan kalau kita melihat, ya Al-Quran bukan buku cerita, tapi ada metode yang diambil. Ya, metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Al-Quran, karena inilah metode yang memiliki dampak yang besar bagi setiap manusia, apalagi digabung dengan pikiran. Ada metode emosi, berusaha menggiring manusia agar ini cerita yang terjadi dengan Bani Israel, ini cerita yang terjadi dengan dari Nabi Adam, ya Rasulullah SAW, Nabi Isa, ya para nabi diceritakan. Bahkan juga tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok yang mereka mulia, yang mereka berjuang dengan keimanan, Ashabul Kahfi, sampai dijadikan sebuah surat dalam Al-Quran dengan nama Al-Kahfi. Ya. Kemudian ada sosok-sosok lain, pribadi-pribadi yang lain, ya Imra'atu Fir'aun, ibu Nabi Musa alaihissalam, dan tokoh-tokoh yang lain yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, menceritakan peristiwa-peristiwa perjalanan, kemudian kendala, tantangan dalam keimanan untuk menghadapi segala keburukan, kebatilan-kebatilan yang ada. Nah karenanya kita ya dalam Majlis Asyura, ketika hadir, ketika mendirikan, ketika menghidupkan Majlis Azza, Majlis Asyura, kita seakan-akan mengambil pelajaran dari Al-Quran, mengambil pelajaran cerita-cerita tokoh-tokoh manusia-manusia suci yang sudah kita tidak ragukan lagi kredibilitas mereka, sosok kemuliaan mereka. Ya, semua umat Islam mengakui innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Itu sudah tidak ada yang bisa menolak hal demikian. Sudah jelas. Nah, karenanya banyak ya manfaat saya ingin sebutkan juga ya ketika kita mengadakan Majlis Asyura, Majlis Azza, mengenang, ya ada beberapa manfaat-manfaat yang harus selalu kita langgengkan. Majlis ini, kehadiran kita di majlis ini, kemudian upaya kita menghidupkan majlis ini di setiap saat, setiap tahun, ya dalam 10 malam, bahkan di negara-negara lain ada yang 13 hari, sampai ada yang 2 bulan, Muharram, Safar, mereka hidupkan majlis-majlis azza, karena memang ada satu keutamaan, kemuliaan, manfaat. Saya akan sebutkan beberapa faidah ya, manfaat secara umum yang kita bisa dapatkan ketika hadir, kemudian majlis ini terus berlangsung dari tahun ke tahun, ya. Bahkan kita lihat dalam riwayat sejak Al-Imam Al-Husain alaihissalam terlahir di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama azza, berduka, menangis kepada Al-Imam Al-Husain. Itu riwayat. Ya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan bahwa manfaat pertama yang ingin saya sebutkan adalah ketika kita mengadakan majelis ini, kita akan mendapatkan kesempatan untuk memahami pemahaman Al-Quran dan nilai-nilai Islam.
Ya, itu tidak mungkin jauh, karena Ahlul Bait bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ahlul Bait. Dua hal yang dipesankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam majelis azza kita akan dengar banyak ayat yang dibacakan, sunnah-sunnah Rasul yang disebutkan, hadis-hadis Rasul yang diceritakan, sifat-sifat terpuji manusia-manusia pilihan. Ya, di majelis inilah dijelaskan pemahaman-pemahaman Al-Quran yang sebenarnya. Di majelis inilah dijelaskan bahwa nilai-nilai kemuliaan Islam yang seharusnya selalu menjadi pegangan kita, karena hak dan batil sudah sedemikian tercampur aduk. Kita kadang tidak bisa membedakan al-haq dan batil, ya, apalagi kalau orang sudah tidak berpegang dengan Ahlul Bait alaihi wassalam. Dan itu satu syukur, ya, untuk kita berada dalam wilayah Ahlul Bait alaihi wassalam. Salawat. Kemudian itu yang pertama, berapa banyak ayat yang dibacakan di majelis azza, berapa banyak hadis yang disampaikan di majelis azza, berapa banyak sunnah-sunnah Rasul, kemudian nilai-nilai Islam, ada kejujuran, ada pengorbanan, ada keberanian, ada kesetiaan, ya, dari yang terkecil, dari bayi, ya, sampai orang yang besar, dewasa, ya, yang sudah punya uzur, masih untuk siap bersama pemimpinnya berjuang untuk menegakkan kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa majelis azza adalah majelis hidayah, majelis istiqomah. Ya, karena tidak mungkin jauh, ya, bahwa Al-Husain misbahul huda wa safinatun najah. Al-Quran turun, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ya, Quran turun untuk memberikan hidayah. Al-Imam Al-Husain di dunia misbahul huda. Ada kesamaan Al-Husain dengan Al-Quran. Ya. Kalau Al-Quran menunjukkan hidayah, ya, di dunia, tapi Al-Husain tidak hanya sebatas di dunia. Di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terpampang tulisan di malam Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca di tiang-tiang arsy, innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Salawat. Ayol ikhwan wal akhwat, bahwa hidayah di majelis ini sudah terbukti, ya. Ada satu petunjuk-petunjuk yang akan didapatkan oleh mereka yang hadir, ya. Orang ketika hadis di majelis Al-Imam Al-Husain, di majelis azza, terkondisikan dirinya, ya, untuk akrab dengan kebaikan-kebaikan, akrab dengan hidayah-hidayah. Karenanya banyak cerita-cerita yang menyebutkan orang-orang yang hadir di majelis azza, pemuda-pemuda yang itu dia kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa taubat, ada rasa inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang bermaksiat, yang biasa bermaksiat, kemudian hadis di majelis Al-Husain, dia istighfar, dia taubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada wanita, ya, hadir di majelis Husain, mendengar Sayyidah Zainab, mendengar para wanita, dia akhirnya mendawamkan dirinya memakai hijab. Ada hidayah-hidayah yang didapat oleh manusia-manusia yang ikut, dan itu semua masing-masing dengan kapasitas, dengan sesuai, ya, apa yang ada pada dirinya, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya bahwa ini mungkin satu misdak, ya, satu objek yang sederhana saja. Kalau dari situ kemudian bisa kita jadikan bahwa Al-Imamul Husain misbahul huda was safinatun, lentera hidayah, perahu keselamatan. Ini manfaat, faidah, ya, kedua yang bisa kita dapatkan dalam majelis Al-Azza. Kemudian manfaat ketiga
yang kita akan rasakan, ya, sadar atau tidak sadar, bahwa saat majelis azza, ya, itu sebuah satu ikatan sosial, satu ikatan emosional antara para pengikut Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, terkhusus para pecinta Al-Husain. Ya, dalam 10 hari kita berkumpul di setiap malam. Ada yang ngadakan siang, ada yang ngadakan malam. Seperti yang kata, ada yang 13 malam berkumpul, ya, ketemu ar-rijal war-rijal, laki-laki dengan laki-laki, perempuan antar perempuan, anak-anak antar anak-anak, terjalin satu hubungan, satu kesetiaan pengikut Sayyidina Husain alaihissalam. Ya, kalau sudah terjalin hubungan, kita sebagai sama-sama pecinta Ahlul Bait, insya Allah konflik, insya Allah perselisihan, insya Allah hal-hal yang remeh-temeh, masalah dunia lepas semuanya. Karena apa? Imam kita satu, Sayyidus Syuhada. Imam kita satu, yang rela mengorbankan nyawa, keluarga, anaknya, diri beliau sendiri untuk umatnya, untuk pengikutnya. Ya. Ada terjalin satu sosial, ada hubungan sosial yang semakin hari harusnya orang-orang Syiah semakin kuat. Ya, kita tidak temukan hal ini di lain. Hanya dalam madrasah Ahlul Bait, hanya ada dalam madrasah Muhammad wa ali Muhammad. Ayat ikhwan al-akhwat, hal lain yang akan kita dapat dalam majlis azza, majlis Asyura, adalah bagaimana sekarang para generasi demi generasi, ya, apalagi kalau kita lihat generasi sekarang ini sudah, ya, kondisi yang ada di luar sudah mulai kehilangan figur, sudah mulai kehilangan idola, sudah mulai goyah untuk mencari siapa seharusnya yang menjadi panutan dalam keseharian. Ya, entah itu pemuda, pemudi, ya, dengan berbagai macam arus pemahaman, ya, gaya hidup, kemudian hal-hal yang lainnya yang sudah menjadikan orang-orang bukan Islam sebagai idolanya. Ya, ini yang terjadi. Ya. Lambat laun, ya, gaya hidup, ya, hal-hal yang sederhana tapi sudah mulai diserap oleh kebanyakan umat Islam. Ya. Nah, jangan sampai generasi Ahlul Bait, ya, ketika dia berada, khususnya pemuda-pemudi, dalam majlis Ahlul Bait, kemudian dia hilang figur. Siapa yang harus dia pegangi? Siapa yang harus menjadi idola dia? Dia tidak kenal atau jauh dari pribadi Al-Imamul Husain, pribadi Ali Al-Akbar, pribadi Abul Fadl Abbas dengan kemuliaannya. Sudah menganggap ketinggalan zaman kalau masih menyebut orang-orang yang seperti itu. Para pemudi tidak jauh dari Sayyidah Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan yang lainnya. Karenanya di Majelis Azza dijelaskan, para generasi muda menyerap, oh begini, dengan semangat, dengan keberanian, rela berkorban, melihat figur Ali Al-Akbar, ya, pemuda-pemuda yang ada di Karbala. Ini menjadi manfaat yang secara tidak langsung kita rasakan hari demi hari dengan mengadakan ma'tam, kemudian ungkapan syair-syair kesedihan, terbangun satu akhlak, satu kepribadian. Makanya beruntung, ya, untuk ikhwan, akhwat, anak-anaknya yang bisa hadir di majelis ini, ya, terbiasa, ya, tahun demi tahun, karena tidak mudah, ya. Di beberapa negara pun, kalau di Indonesia kan masih istilahnya seumur jagung madrasah Ahlul Bait berkembang, ya, walaupun dalam sejarah sudah lama, tapi kemudian perkembangan itu baru terjadi sekarang. Kita butuh perjuangan yang lebih, ya, butuh kekuatan yang lebih untuk bisa kemudian membangun generasi ini hari demi hari lebih baik, menjadi manusia-manusia generasi yang siap menyongsong kemunculan Shahibul Asri waz Zaman dengan kekuatan, dengan kemampuan,
dengan kecakapan, dengan potensi, kemampuan yang ada pada diri mereka. Ini manfaat yang kita bisa dapatkan dalam Majlis Azza. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Majlis Azza memberikan tarbiyah kepada umat manusia untuk bangkit, untuk tidak tunduk kepada kezaliman, untuk tidak menyerahkan tangan secara hina. Ini kan simbol-simbol Imam Husain. Hayhat minnal zillah, pantang untuk menjadi orang hina, menyerahkan kebenaran, dia tunduk kepada kezaliman. Sampai satu ungkapan yang ini jadi konsep prinsip dalam kehidupan orang-orang Syiah di dunia, la u'tikum biyadi i'ta'az zalil wala afirru minkum firaral abid. Saya tidak akan menyerahkan tanganku, ya, ketika disuruh berbaiat kepada Yazid alaihi laknah, saya tidak akan menyerahkan tanganku dalam keadaan hina, dan saya tidak mungkin lari sebagaimana larinya seorang budak. Ya. Ini apa prinsip yang beliau ingin tanamkan kepada setiap manusia yang mencintai kebenaran, setiap manusia yang berani berada di kubu kebenaran, tanpa pantang mundur, tanpa takut, tanpa harus kemudian mengorbankan hal-hal yang lain, apapun beliau berikan. Nah, ini dalam majlis ini kita akan dapatkan. Makanya Imam Khomeini mengatakan, maladaina ja'a min Asyura. Apa yang kami dapatkan di dalam revolusi ini semua dari Asyura. Min Asyura min arba'in, tahun demi tahun. Ya, insyaallah mungkin ya hari demi hari terpupuk. Kita lihat juga sekarang pergerakan Libanon. Ya, terpupuk dari madrasah Karbala. Sekarang Yaman dengan Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, ya rahimahullah, ya, dengan kekuatan semangat madrasah Karbala, ya, perempuannya, ya, anaknya, ya, pemudanya, dengan syiar-syiar hayhat minnad zillah, ya, pantang hina untuk menyerah kepada. Dan sekarang dengan kekuatan, dengan kesabaran, ya insya Allah kita doakan kaum muslimin, saudara-saudara kita di sana tetap selalu dengan ketabahan, ya, kesabaran menjadi pemenang. Pasti, ya, al-haq pasti menjadi pemenang. Tinggal waktu, kesabaran yang kemudian berbicara. Kemudian manfaat berikutnya yang bisa kita dapat, ya, bahwa Majlis Azza, Majlis Asyura, ya, Madrasah Karbala adalah sebagai majlis wala dan mahabbah li Muhammad wa ali Muhammad. Majlis ini adalah majlis bukti kecintaan, kesetiaan kita kepada baginda agung Muhammad SAW dan keluarganya. Ya. Karena saya katakan tadi, sejak Al-Imam Al-Husain terlahir, orang pertama yang menangis ketika dibawakan berita oleh Jibril alaihissalam adalah Rasulullah SAW. Yang kemudian dibawakan Jibril sebongkah tanah yang menandakan itu adalah tanah Karbala. Rasul menangis, ya, tidak tahan menyaksikan bagaimana cucu kesayangan beliau nantinya akan dibantai oleh umatnya sendiri, yang umat itu masih mengharap syafaat kakeknya Rasulullah SAW. Ini kan satu hal yang sangat terbalik, ya. Mereka mengucapkan Allahu Akbar ketika membunuh Sayyidina Husain, padahal mereka membunuh Allahu Akbar itu sendiri. Ya. Majlis ini menanamkan kesetiaan, kecintaan. Bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib ketika lewat Karbala dalam perjalanan Siffin menangisi Al-Imam Al-Husain dan membuat orang-orang yang bersama Imam Ali bin Abi Thalib menangis. Bagaimana Sayyidina Hasan ketika di akhir hidupnya
di hadapan saudaranya Al-Imamul Husain mengatakan, la yauma kayaumika ya Aba Abdillah. Tidak ada hari seperti harimu wahai Aba Abdillah. Karena memang tragis. Peristiwa ini peristiwa besar. Ya. Musibah ini musibah besar, azimah, sangat-sangat besar. Ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi kondisi di Karbala. Ya. Hanya 72 pasukan menghadap puluhan ribu. Ya. Nah kemudian kalau Rasul saja sebelum Al-Imamul Husain wafat, ya sudah menangisi, sudah berduka. Kemudian Imam Ali sebelum Al-Imamul Husain syahid juga menangisi. Sayyidah Zahra mewasiatkan kepada Sayyidah Zainab, ya untuk nanti mengecup, mencium leher Al-Imamul Husain ketika di Karbala. Kemudian setelah mencium, Sayyidah Zainab menghadap ke Madinah, kemudian ya ummah, Sayyidah Zainab mengatakan, ya ummah, laqad adaitul amanah. Saya telah tunaikan wasiat. Ya ini kan ikatan emosi yang terbangun sudah luar biasa. Semangat dari situ kita akan bisa dapatkan. Ya, semangat untuk selalu berpegang dengan kebenaran apapun tantangannya. Semua orang punya tantangan, semua orang punya ujian. Ya, tidak ada yang kemudian saya ujian yang paling besar. Ya, tidak ada, semua dengan kapasitasnya masing-masing. Nah ini majelis azza kita dapatkan dalam 10 hari luar biasa. Akan subur semangat kita, akan subur keberanian kita, akan subur pengorbanan kita. Ya. Tidak hanya harta, tidak hanya benda, ya mungkin jasad kita akan berikan, ya kan, ibaratnya seperti itu. Karena ini memupuk semangat. Nah ketika kemudian sebelum Al-Imamul Husain saja orang-orang suci menangisi, berduka, aza, terus apa tidak kemudian setelah Al-Husain syahid kita juga tidak berduka. Ini juga menjadi jawaban untuk orang-orang yang berusaha mempertanyakan kenapa Anda harus berduka. Ketika kita berduka, kita menangis karena Rasulullah SAW yang menangis dan berduka. Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Zahra, manusia suci, mereka sudah berduka. Dan duka itu harusnya semakin besar. Duka itu harus semakin abadi. Hari demi hari ila yaumil qiyamah, bahwa makanya dikatakan kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala. Semua hari kita berada dalam suasana Asyura, ya walaupun yang namanya manusia ya hampir mungkin ya terlewat begitu saja, terlewat. Tapi subhanallah, ya dalam Islam, dalam Ahlul Bait, Anda 10 Muharram 1 sampai 10 harus kembali duduk. Walaupun setahun kemudian habis ini ya sudah lepas begitu saja, kadang hikmah. Tapi diseret lagi, Anda harus duduk 1 sampai 10 Muharram. Kenang Al-Imamul Husain, kenang perjuangan beliau, kenang pengorbanan beliau. Karena dari situ kita akan dapatkan semangat. Ya ikhwan wal akhwat, insyaallah ini bisa menjadi tambahan bagi kita. Saya malam ini adalah malam kelima. Mari kita sempatkan untuk mengenang seorang manusia mulia, Muslim bin Aqil bin Abi Thalib